Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, ini menyadarkan kita orang Kristen bagaimana kita sekarang beriman dalam konteks masyarakat yang banyak memfitnah. Masyarakat yang banyak menyalahpahami kita. Contohnya tentang masalah Roh Kudus dalam kaitannya dengan Allah Tritunggal. Yang kita baca sekarang ini dikatakan demikian tentang Roh Kudus ayat 16. Bahwa Roh Kudus itu akan disebut sebagai penolong yang lain. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa disebut penolong yang lain? Kalau ada penolong yang lain, berarti ada sang penolong. Siapakah sang penolong itu? Nah, ini pun disalahpahami. Kalau saudara-saudara ke toko-toko buku akan mendapati bahwa yang disebut sang penolong yang lain itu bukanlah Roh Kudus, tetapi adalah seorang nabi yang datang setelah zaman Yesus. Dalam konteks ini kemudian buku-buku ini membenarkan umat Islam bahwa nabi itu adalah Nabi Muhammad, bukan Roh Kudus. Atas dasar ini seorang yang bernama Alexander kemudian masuk agama Islam, meninggalkan agama Kristen dan namanya diganti Muhammad Zulkarnain. Aslinya namanya Alexander. Namanya Alexander diganti Muhammad Zulkarnain. Banyak buku-buku yang lain. Malahan sekarang ada satu buku yang judulnya Mengapa Kami Memilih Agama Islam, itu berseri tokoh-tokoh dunia yang katanya tokoh-tokoh dunia memilih Islam. Bahkan ada satu buku yang judulnya Bible, Quran, dan Sains Modern, ditulis oleh Dr. Maurid Bukail, yang juga mengatakan yang disebut penghibur ini adalah Muhammad dan bukan Roh Kudus. Nah, ini bagaimana kok bisa seperti itu? Sehingga orang Kristen perlu mengerti apa jawabannya. Roh Kudus itu siapa? Mengapa disebut sebagai penolong yang lain? Salah satu argumennya, katanya. Ini memang banyak katanya, karena memang ini menjawab orang lain. Yang diterjemahkan dengan kata penghibur itu bahasa aslinya. Waduh, bahasa aslinya kayak tahu-tahu sendiri. Bahasa aslinya adalah parakletos. Kata ini dipalsukan oleh orang Kristen. Mestinya adalah periklitos, bukan parakletos. Periklitos itu artinya sang terpuji. Kemudian oleh orang Kristen diganti hurufnya jadi parakletos. Sang terpuji itu di dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad, Mahmud, Muhammad. Jadi yang disebut sang penghibur itu, aku akan mengutus seorang yang terpuji. Yang terpuji itu bahasa Arabnya Ahmad atau Muhammad. Maka namanya itu adalah Muhammad. Ini katanya nubuat, katanya sasmito, katanya adalah suatu ramalan yang akan datang. Ini menurut kelompok ini. Apakah benar teks aslinya itu adalah periklitos dan bukan parakletos? Itu sama sekali tidak benar, itu bohong. Aslinya sejak zaman abad pertama, tahun 120 sudah ada salinan Injil dalam tulisan tangan yang namanya manuskrip tulisan tangan yang ditemukan di Mesir tahun 120, bunyinya parakletos, bukan periklitos. Dan bahasa Yunani itu tidak sama dengan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Setiap bahasa itu sendiri-sendiri. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu menarik, saudara-saudara. Menariknya itu gini. Kata-kata dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu hanya dibentuk dari 3 huruf mati. 3 huruf mati itu kemudian diberi huruf hidup vokal sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, Shalom itu artinya damai. Orang yang membawa damai, Salomo. Ini Ibrani. Bahasa Arab juga gitu, Salam. Salam orang yang membawa damai, Salam. Salam itu kata benda yang artinya damai sejahtera. Jadi Assalamualaikum, peace be with you all. Salam sejahtera untuk Anda semua.
Assalamualaikum bahasa Ibrani-nya Shalom Aleichem. Ya memang itu saudara ini. Iska Ismail itu kan anaknya Bapak Ibrahim itu, jadi mirip lah satu sama lain kayak Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Indonesia itu mirip satu sama lain. Nah, orang yang meminta perdamaian itu syaratnya dia harus taat kepada Tuhan jadi aslam. Salam jadi aslam. Orang yang mencari salam perdamaian dengan taat atau aslam itu namanya muslim. Kalau perempuan muslimah. Nah, agama yang mengajarkan untuk mencari perdamaian dengan sikap aslam, taat kepada Tuhan namanya al-Islam. Jadi bisa dibolak-balik, yang penting SLM, sin, lam, mim tidak hilang. Tetapi bisa ditambahi kata, diganti kata, menjadi kata benda, kata kerja, kata benda baru, kata sifat. Itu bahasa Arab. Bahasa Yunani nggak bisa, karena bahasa Arab Ibrani serumpun, makanya mirip. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Orang Arab menyebut Isma'u ya Israel ar-rubun ilahuna rubun wahid. Orang Arab menyebut ilahuna, orang Yahudi menyebut Eloheinu. Orang Ibrani menyebut Shema, orang Arab menyebut Isma'u. Ini karena memang mirip lah. Yunani itu rumpunnya beda, bahasanya beda, budayanya beda. Karena itu tidak bisa Parakletos dibaca Periklitos, nggak bisa. Parakletos ya Parakletos, Periklitos ya Periklitos, kayak bahasa Jawa, kayak bahasa Indonesia. Cewek ya cewek, beda dengan cowok, beda dengan cuek. Itu nggak sama, beda dengan cowek, nggak sama. Cuek, cewek, cowok, cuek itu nggak sama. Itu nggak sama dengan bahasa Arab. Lah ini sudah salah metode, salah dalam menerapkan bahasa sehingga mereka keliru semua. Yang kedua, sejak semula memang saudara-saudara kita umat Islam ini ingin meyakinkan bahwa sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi mereka itu sudah diramalkan dalam Taurat, Injil yang ada kepada kita ini. Berusaha diyakinkan sejak abad ke-8 Masehi muncullah seorang penulis yang bernama Ibnu Ishaq, putranya Ishaq. Ibnu Ishaq itu menulis sebuah buku The Life of Muhammad. Bahasa aslinya bahasa Arab Sirat An-Nabawiyah. Jadi sejarah hidup Nabi. Itu kemudian dikumpulkan kembali oleh penerusnya yang bernama Ibnu Hisham. Makanya sekarang adalah disebut Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham. Ini sangat terkenal, terdiri dari 4 juz. 4 juz itu bukan juz. Juz itu bagian. Jadi juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat. Nah, di dalam juz pertama dari kitab itu, saya ingin sampaikan begini. Yang disebut dengan penolong yang lain, itu katanya bahasa aslinya, katanya lagi nih katanya. Muhammena. Muhammena itu yang kemudian menjadi bahasa Arab Muhammad. Itu. Ini menurut abad 8 Masehi, ini sudah ada ini. Nah ini makanya perlu saya sampaikan di sini karena orang Kristen pasti tidak tahu ini. Kalau cari abad 8, cari yang lama-lama, yang baru-baru aja lah gitu. Tapi nyatanya banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya gara-gara tidak bisa menjawab. Muhammad itu Muhammad katanya. Jadi persis itu. Saya teliti, saya carikan data-data, saya carikan data sampai di Yordan sana, di Amman sana. Saya menemukan satu bukunya dalam bahasa Arab langsung. Kemudian saya cari manuskrip-manuskrip yang dirujuk oleh Ibnu Ishaq itu siapa. Ketemulah sudah. Ternyata, saudara-saudara, kata Munhamena itu tidak menunjuk Muhammad. Tidak. Munhamena itu asalnya dari kata Menahem. Menahem itu artinya pembela, penghibur, penolong. Makanya ada Menahem Begin. Orang Israel namanya Menahem. Itu artinya penolong. Jadi Menahem itu penolong. Bahasa Ibrani Menahem itu kalau jadi bahasa Aram, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus namanya bahasa Aram, biasanya ditambah A di depannya. Misalnya Mesiah jadi Mesiha. Menahem, Menahemna. Menahemna itu kemudian oleh si Ibnu Ishaq ini diartikan Muhammad. Jadi hanya mirip kata-katanya tapi artinya sama sekali beda.
Kata-katanya memang mirip, tapi tidak berkaitan. Orang yang menyebut bahwa Injil Yohanes tidak meramalkan Roh Kudus, tapi meramalkan seorang nabi, ya itu juga salah. Kenapa salah? Karena salah paham, kurang cerdas dan sebagainya. Ini juga terjadi di mana-mana. Dan kita harus adil, harus fair, bahwa sebenarnya yang dia maksud itu sebetulnya ingin membuktikan suatu keluhuran, membuktikan suatu kebenaran. Tapi kebenaran tidak bisa berdiri sendiri jikalau dia tidak menghargai objektivitas atau penemuan-penemuan sejarah. Bagaimana sebenarnya konteks aslinya mengenai Parakletos, sang penghibur? Siapa sang penghibur? Dan siapa juga penghibur yang lain? Siapa sang penolong? Dan siapa pula penolong yang lain? Dalam teks aslinya, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, itu adalah Alon Parakleton. Alon itu yang lain. Alon Parakleton. Maknanya bahwa seorang penolong yang mirip dengan dia, satu jenis dengan dia, tapi bisa dibedakan. Bahasa Yunani ada dua kata, yaitu uteros dan alon. Uteros itu artinya lain sama sekali, jenisnya beda sama sekali. Uteros artinya another of different kind. Sementara alon adalah suatu jenis, sesama jenis tetapi bisa dibedakan, another of the same kind. Mengapa dikatakan another of the same kind? Karena baik penghibur itu adalah Roh Kudus, dan Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah dan Roh Allah itu tinggal kekal dalam diri Allah. Saya berkata bahwa pikiran saya satu tapi bisa dibedakan dengan roh saya. Tetapi roh dan pikiran saya, ilmu saya, sabda saya, firman saya tinggal dalam diri saya yang satu. Jadi Bapa itu adalah the existence of God, firman itu adalah divine word of God, dan Roh Kudus itu adalah Spirit of God atau the life of God, hidupnya Allah. Hidupnya Allah tidak bisa dilepaskan dari firman-Nya Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Demikian juga roh Allah. Kalau firman Allah keluar dari diri Allah, dinamakan anak Allah. Firman Allah yang keluar dari wujud Allah, dinamakan putra Allah. Roh Allah yang keluar dari wujud Allah, dinamakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ya rohnya Allah, itu bukan malaikat Jibril. Siapa yang bilang malaikat Jibril? Itu ungkapan mereka sendiri, paham mereka sendiri, kemudian mereka pegang, diterapkan untuk orang Kristen. Orang Kristen menyembah malaikat. Malaikat mana yang disembah? Tidak ada malaikat. Yang Roh Kudus itu ya rohnya Allah. Makanya orang Kristen biasanya yang tradisional, baik Katolik, baik gereja-gereja timur, dia menyebut dengan dalam nama atau demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah rumus dalam baptisan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahasa aslinya adalah esto onomatu patros ketu iu ketu agiu pneumatos. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau di dalam bahasa Indonesia demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahasa Arabnya adalah Bismillahi wal ibni wal rahil kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Al-Ilahu Wahid, yaitu Allah yang Esa. Allah yang Esa itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sendiri ada dalam diri Allah, yaitu Roh Allah, maka dikatakan Roh yang Kudus. Karena yang Kudus itu hanyalah Allah, yang lain bukan Kudus, yang lain Kudus. Hanya yang Kudus itu hanya Allah, tidak ada lain yang Kudus. Yang lain itu kudus. Kudus itu hanya untuk Allah. Karena roh Allah itulah roh yang kudus, maka dia menguduskan kita. Kenapa disebut yang lain? Kalau gitu penolong itu siapa? Parakletos artinya perantara, penolong, penghibur. Nah, sang perantara, sang penolong, sang pembela, sang penghibur, ketika Yesus masih ada bersama para murid di dunia, itu adalah Yesus sendiri. Sang perantara, sang penolong, sang penghibur,
selama Yesus masih hidup di muka bumi bersama para murid, bergaul dengan para murid adalah Yesus sendiri. Kita akan baca 1 Yohanes. Kita akan membaca surat 1 Yohanes, ya, pasal 2 ayat 1. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang diterjemahkan perantara dalam bahasa aslinya itu sama dengan yang diterjemahkan penolong, yaitu parakletos. Di dalam bahasa aslinya disebutkan eskomen proston patera, yaitu seorang pembela, seorang penolong, seorang perantara, seorang parakletos dari Bapa. Yesus Kristus dikayon, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau Yesus Kristus itu perantara, dia adalah penolong, dia adalah penghibur, selama para murid ada bersama mereka di dunia. Maka ketika dia sudah naik kepada Bapanya, dia akan mengirim penolong yang lain. Bukan lain sama sekali, penolong yang dibedakan dirinya. Dan ciri penolong itu berbeda dengan fisiknya Yesus. Apa bedanya? Kita akan membaca ayat selanjutnya. Yaitu roh kebenaran, ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak melihat dia. Ora roh dunyo. Karena tidak percaya. Tetapi kamu melihat dia dan kamu menerima dia, kamu mengenal dia. Dunia tidak melihat dia karena memang roh itu tidak tampak. Apalagi bagi orang yang tidak percaya, Roh Kudus itu tidak tampak. Orang mengatakan, "Oh, Roh Kudus, Roh Kudus." Apa itu? Memang dia tidak percaya. Tidak percaya, ya wis ben. Urusannya dia. Tapi kalau kamu tidak percaya, jangan ngesroh kan gitu. Ya biar tidak percaya, tidak apa-apa, itu urusannya. Tuhan sendiri demokratis, dia mengatakan, biarkanlah ilalang itu tumbuh sampai musim menuai bersama gandum. Gandum itu yang baik-baik, ilalang itu yang jelek-jelek, yang menggatalkan. Itu biarkanlah tumbuh bersama gandum. Nanti oleh Tuhan dipanen sendiri. Ah, kamu ilalang, campakkan, masukkan neraka. Oh, ini gandum diambil. Gandumnya diambil, ilalangnya dipisahkan. Berarti Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Karena dunia tidak melihat dia. Karena dunia tidak percaya. Tidak melihat dia berarti Roh Kudus itu akan menyertai orang-orang yang percaya pada Yesus selama-lamanya. Dunia tidak melihat dia karena dia memang tidak kasat mata. Lah, kalau diartikan Roh Kudus itu seorang manusia, ya dunia melihat dia dong. Kalau dia manusia, dunia pasti melihat dia. Apa mau dikatakan nabi siapapun juga yang dikatakan Roh Kudus sang penghibur, itu berarti tidak kasat mata, kan siluman berarti. Kalau tidak kasat mata. Ini jelas tidak menunjuk kepada pribadi seorang nabi, tidak menunjuk pada pribadi seorang rasul, tapi menunjuk kepada Roh Kudus, di mana dunia tidak melihat dia, dunia tidak tahu dia, tetapi kita mengenal dia karena dia ada di dalam kita. Roh Kudus telah dilimpahkan, dicurahkan kepada gerejanya tatkala hari yang namanya hari Pentakosta. Hari Pentakosta, saudara-saudara, itu memenuhi suatu nubuat dari nabi besar dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yeremia dalam pasal 31 ayat 31. Bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku yaitu Yehuda dan Israel. Aku akan menuliskan, kata Tuhan, aku akan menuliskan hukumku ke dalam loh hati mereka. Bukan lagi loh batu, loh hati mereka. Maka digambarkan dalam kitab Keluaran pasal 19. Tatkala Musa menerima perjanjian yang lama, ya, di mana tangan kanan dan kirinya ada loh batu. Lalu
Tuhan, jari Tuhan menuliskan dalam loh batu itu seperti cahaya. Tangannya Tuhan sendiri menuliskan di atas loh batu yang kanan dan yang kiri. Yang kanan itu adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Yang kiri hubungan manusia dengan manusia. Makanya gambarnya salib. Ini vertikal, hubungan Allah dengan manusia. Kalau ini horizontal, hubungan manusia dengan sesamanya. Kalau memakai bahasanya umat Islam, ini hablun minallah, ini hablun minannas. Jadi ini salib. Hubungan manusia dengan Allah, jembatannya adalah salib. Hubungan manusia dengan manusia, jembatannya salib. Makanya kita memiliki perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ketika kita mau berbicara kepada Allah, Yesus sendiri adalah Allah. Karena dia adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Tatkala ia turun ke dunia berbicara dengan manusia, dia adalah manusia sempurna seperti kita. Karena itu kita berbicara, dia berbicara dalam bahasa kita, yang dimengerti oleh kita. Itulah Yesus Kristus. Luar biasa. Kita memiliki perantara antara Allah dan manusia, yang sekaligus adalah Allah, sekaligus adalah manusia. Inilah iman kita, iman Kristen. Yesus Kristus yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani. Perfect in Godhead and perfect in manhood. Kamala bilahud wa kamala binasud, kata orang Arab Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sangat jelas, firman Tuhan ini sangat jelas tidak bisa diartikan yang lain lagi. Tapi ya sudah, itu haknya orang. Untuk mau percaya apa, tapi kalau percaya boleh saja, kalau percaya yang lain. Tapi kita tunjukkan yang benar ini. Bukan yang rososing salah tadi, bukan. Juga bukan Parakletos yang Perikletos itu bukan. Parakletos itu ya Roh Kudus sendiri. Makanya kalau saudara-saudara nanti mendengar orang yang mengatakan Parakletos itu bukan Roh Kudus tapi Nabi, ya sudah. Anda sudah tahu karena Anda sudah mendengarkan bahwa sebenarnya Roh Kudus itulah Parakletos. Dia adalah penolong yang lain dan bukan yang lain lagi. Kalau mereka mengutip di dalam bahasa ini, bahasa Suryani, Munhamana, di dalam bahasa Rumi, bahasa Roma, bahasa Yunani adalah Beriklitus. Beriklitus, orang Arab kan tidak bisa ngomong Periklitus, jadi Beriklitus. Orang Arab tidak bisa ngomong Paulus, jadi Bulus. Orang Arab tidak bisa ngomong Paulus, jadi Bulus. Orang Arab tidak bisa ngomong Petrus, maka jadi Butros. Makanya ada Butros Gali, mantan sekjen PBB. Butros Gali itu artinya Peter Gali. Sama. Jadi kalau ada orang Tionghoa yang punya Pham Gui, depannya adalah Peter, jadi itu nama Butros Gui, sama dia. Butros Gui itu saudaranya Butros Gali. Itu bahasa. Nah, saudara-saudara, dengan demikian jelas bahwa dia akan menyaksikan siapa? Menyaksikan tentang Yesus. Bukan menyaksikan tentang yang lain-lain. Oleh karena itu, salahlah apabila Ibnu Ishaq berkata bahwa sebenarnya sifat Muhammad, Nabi umat Islam itu sudah diramalkan menurut Yohanes Al-Hawari, katanya. Yohanes muridnya Yesus, maksudnya begitu. Yang menulis bagi mereka pada saat ia membukukan Injil menurut kesaksian Isa, anak Maryam alaihi salam. Itu tertulis dalam bukunya, juz pertama. Alkitab sudah cukup mengatakan siapa Yesus itu, karena Alkitab ini adalah merupakan saksi. Tulisan-tulisan sejarah historis yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat dunia. Dan kita tidak berharap pada yang lain. Itu cukup bagi kita. Karena dengan jelas Roh Kudus itu membimbing kita, membimbing umatnya. Kalau bukan karena pernyataan Roh Kudus, gereja tidak bisa berkembang. Amin. Kalau bukan karena pernyataan Roh Kudus, saudara tidak bisa datang di sini beribadah bersama-sama. Amin. Kalau bukan karena pernyataan Roh Kudus, orang Kristen tidak punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Karena Roh Kudus itu yang memampukan kita. Coba ketika Petrus dia ditanya oleh Yesus, siapakah menurut kata orang saya ini? Murid-murid yang lain, engkau adalah
Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia yang akan datang, engkau adalah Yeremia, dan engkau adalah salah seorang dari nabi-nabi. Lalu Yesus berkata, kalau menurut kamu sendiri siapa saya ini? Kamu jangan lihat orang lain katanya saya apa, biar saja orang lain ngomong apa. Tapi menurut kamu, saya ingin kamu memiliki pengenalan pribadi terhadap saya. Seolah-olah Yesus berkata, sudahlah orang lain biar ngomong apa, tetapi kamu sendiri, aku ini siapa? Jadi orang Kristen jangan mengatakan, kalau menurut Islam begini, kalau menurut Hindu begini, kalau menurut Konghucu begini, ya biar itu menurut mereka. Tapi menurut kamu kenal nggak sama saya, kata Yesus. Menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak mengatakan, wah hebat kamu Petrus, tidak. Dia mengatakan, berbahagialah kamu Simon, karena bukan manusia yang mengungkapkan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Jadi tidak seorang pun yang sampai pada pengenalan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Dia adalah Tuhan, Dia adalah penyelamat, jikalau bukan Bapa di surga, lewat Roh Kudusnya. Jadi saudara adalah orang yang dipilih, karena pada hari ini Roh Kudus membimbing Anda dan datang pada pengenalan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Berbahagialah orang yang dipilih. Tetapi itu belum cukup, karena saudara-saudara yang dipanggil juga banyak. Dipilih harus menunjukkan pilihan kita. Kita dipanggil, itu baru step pertama. Tapi kita tunjukkan yang dipanggil sekaligus yang dipilih. Amin. Banyak orang yang dipanggil tidak dipilih, di tengah jalan, tatkala dia mendapatkan deraan, mendapatkan siksaan, mendapatkan cobaan, kemudian dia mundur dari anugerah Tuhan. Dia lari, ngapain jadi Kristen sulit-sulit. Dia lupa memang ada ayatnya, memikul salib. Barang siapa mengikut aku dan tidak memikul salibku, dia tidak ada gunanya bagiku, tidak layak bagiku. Wow, zaman dulu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, tidak ada apa-apanya kita sekarang ini. Zaman dulu orang Kristen harus diadu dengan singa, disuruh menyangkal imannya. Muridnya Rasul Yohanes yang menulis Injil ini, namanya Polikarpus. Menurut sejarah gereja, dia dikarak oleh tentara Romawi, dan disuruh menyangkal. Di depannya ada singa yang hendak dilepas. Dan dia tanya, hai Polikarpus, engkau lihat yang di sana itu apa? Tentu itu adalah singa, bukan kucing. Itu cucunya kucing, singa itu. Katanya saya masih kecil, kucing itu mbahnya macan. Itu memang cucunya macan, lebih sadis itu. Cucunya kucing, yaitu singa. Kamu tidak takut dengan itu? Ya, tenang saja Polikarpus. Kamu bisa bebas dari hukuman itu, agar tubuhmu tidak dicabik-cabik oleh mereka, oleh singa itu. Syaratnya kamu sangkal Tuhanmu di sini. Wah, luar biasa saudara. Sekarang hanya dihambat, nggak boleh mendirikan gereja aja, gampang pindah ke kampung lain bikin gereja. Kalau dulu bukan hanya disuruh pindah gereja, tidak, di sini paling-paling hanya dilarang radius 50 meter, harus ada tanda tangan, gitu aja. Kalau dulu diadu dengan singa. Polikarpus dengan gagah berani dia berkata, menatap itu mata dari kaisar Romawi itu. Wahai kaisar, saya mendengarkan tantanganmu. Polikarpus sudah tua, di masa tuanya saudara-saudara. Dia berkata, 86 tahun saya mengabdi pada Kristus. Dan Kristus sekalipun tidak pernah mengecewakan saya. Saya tidak akan menyangkal dia. Kalau kematian ini memang dia kehendaki, saya bangga. Karena setelah ini saya akan bersama dia di Firdaus. Daripada saya hidup dan besoknya saya akan bersama-sama dengan kamu di neraka. Lebih baik sekarang saya mati, tapi setelah ini Yesus akan menjemput saya. Amin. Gereja didirikan di atas darahnya para martir, orang-orang suci yang mengorbankan dirinya mereka untuk Kristus. Lalu singanya pun itu datang, dicabik-cabik, tapi dia dengan senyum. Setiap roh yang menyangkal Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia adalah roh penyesat, yaitu roh antikristus, rohnya Dajjal alaihi laknat.
Tetapi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dia adalah roh Allah. Tidak seorang pun mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan jikalau bukan Roh Kudus membimbing di dalam hati kita, menggerakkan seseorang untuk percaya pada Dia. Nama di atas segala nama. Nama yang ada pengampunan, nama yang melaluinya ada kesembuhan, nama yang melaluinya ada kelimpahan hidup, nama yang melaluinya ada penebusan, nama yang melaluinya ada keselamatan. Nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus.